Oke, Assalamualaikum Sobat Wilisia. Jadi kita sedang berada di Glondong Farm nih. Nah, Glondong Farm itu sebenarnya biasa di orang Jawa untuk glondong sapi. Nah, di sini ada sejarah yang menarik dari sapi, sapi potong, sapi perah, dan sekarang ke kambing perah. Yuk kita ikuti, kita ketemu ownernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iya Mas. Pak, perkenalkan saya dari Wilisia Multifarm, Pak. Oh, kita okay. mau diskusi atau ngobrol-ngobrol terkait dengan farm jenengan ini kayak menarik untuk kita bahas, teman-teman. Oh iya, bisa. Siap. Mau di rumah apa di dalam? Di sini aja, Pak. Oh, di sini. Ya, moga. Iya. Duduk silakan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang ya, Mas. Siap. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin saya perlu mengenalkan diri. Oh, boleh gini, ngapunten ya tadi ya. Ya, tadi kan lupa. mengenalkan diri, Betul. detail lebih lengkap. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini usia saya sudah 58. Oh, siap. Profesi saya sebelum tinggal di desa ini adalah anggota Polri. Di dinas terakhir di Polda Jatim, pangkat terakhir yaitu Komisaris Polisi atau Kompol. Dan alhamdulillah sekarang sudah per 1 April kemarin saya menjalani Purna Bakti atau Purna Tugas, dan karena saya sekolah dan sebagainya akhirnya saya terus mengajar menjadi dosen di Unsuri Ya. Unsuri Surabaya, dan sekarang juga merangkap jadi advokat. Jadi macam-macam yang kita kembangkan. Siap. Nah, kalau mengenai sejarah tempat ini, inilah tempat kelahiran saya. Saya dilahirkan pada tanggal 15 Maret 1966 oleh orang tua saya, Pak Samilah Sumarto Ijoyo, Ibu Sumirah, dan saya anak nomor 9. Betul kan? Anak 9. Dan saya pulang kampung ini sebenarnya semasa ibu saya masih sugeng, orang tua saya masih sugeng, itu dulu dikasih wawasan. Nah itu loh, nanti depan itu bagiannya bagianmu atau bagiannya adik gitu kan. Karena berangkat dari melihat orang tua sudah mulai sakit-sakitan karena sudah lanjut usia kan. Iya, Terus kemudian saya bisa pulang, usahakan tiap minggu pulang. Lihat di setiap minggu pulang itu ada tingkat untuk menghilangkan kejenuhan dan kita supaya rajin. Iya. Akhirnya ini nanami jeruk nih dulu nih. Oh, Awalnya pertama kali jeruk. Jeruk. Oh, siap. Ya, kemudian kita ada teman SMP itu yang mau ngerjakan dan kita gaji tiap bulannya. Nah, kalau digaji terus bulanan terus kemudian hasilnya melihara jeruk kan eman-eman. Siap. Akhirnya saya teringat waktu selain saya jadi polisi, saya juga seorang dalang wayang kulit. Dalang wayang. Dari wayang kulit. Ya, terus teringat waktu dalang di sana itu ngomong, pelihara sapi penggemukan Pak. Kalau memang nanti sehari itu makan sentra itu nambah daging bisa 1 kilo per harinya. Ya, sehingga teringat itu tertariklah akhirnya membuat kandang di paling ujung sana. Ya. Untuk penggemukan Sapi ya. Gitu. Jadi pertama kali yang dilakukan tanam jeruk, dan untuk peterakannya sapi potong ya. Sapi potong ya. Tapi potong dulu, pertama kita makan beli terus dirasa berat. Akhirnya kita sempat membuat mesin sendiri untuk bahan-bahannya itu selain dari limbah-limbah datang dari Surabaya, macam gandum, macam kriuk, macam setelah kulit kopi, limbah-limbah semua pabrik. Kemudian kita olah sendiri. Kemudian sempat kita ada tetangga-tetangga itu yang juga tampil bahasanya untuk menemukan. Berkembanglah akhirnya penggemukan semua itu Pak. Penggemukan, tapi ada kendala. Kendala nih. Kendala kita kalau penggemukan itu terus terang aja di dataran rendah seperti ini. Yang pertama, purna jual. Purna jualnya itu menurut saya saya selalu petani, saya selalu dikalahkan dalam hal segi penjualan. Sedangkan kita sudah keluar banyak, kalau dikalkulasi per harinya itu atau per akhir purna jual itu tidak ada untung. Siap. Justru istilahnya uang dalam tuh keluar terus gitu loh. Jadi akhirnya kita beralih dari sapi potong berubah menjadi sapi perah.
Jadi sapi perah akhirnya penuh Mas itu, sampai 40 ekor waktu itu. 40 ekor. Iya. 40 ekor berkembang, kita menangani ya memang belajar itu memang sulit ya. Betul. Banyak istilahnya sapi roboh dan sebagainya. Ya kita namanya belajar langsung kita nekat kendel gitu. Akhirnya ada kendala lagi. Sapi perah pun masih ada kendala. Ada kendala. Ya. Kendalanya apa? Karena kita ini dataran rendah, khususnya kotoran. Oh, siap. Kotorannya. Oke. Kotorannya itu kalau sapi yang sangat banyak, kita pernah membuangnya itu. Iya. Akhirnya harus pakai eskavator, itu juga biaya, menjualnya juga susah. Akhirnya iya ya gimana? Karena ada komplain dari warga masyarakat. Akhirnya, ya, betul. Sebenarnya bau sih enggak. Oh. Baunya sih enggak bau, tanya pembuangannya limbah itu Susah lah susah ya, gitu. ya. Nah, karena tadi berpikir ada kendala pembuangan limbah, limbahnya, ya. terus kemudian tenaganya juga Over, ya? terlalu banyak Oh, yang iya, harus digunakan itu. Kalau kita akhirnya berpikir ada temen dari awal itu sebenarnya ngomong sudah mau meringatkan daripada susu Kambing. sapi Iya. ke kambing aja. Akhirnya karena kendala itu akhirnya kita teringat akhirnya berubah ke kambing perah. Oh. Ya. Berarti per kapan kambing perah itu? Per kambing perah ini saya mulai bulan April kemarin. Berarti mendekati jenengan purna ya? Iya. Oh. Sudah purna. Kebetulan kita Pasca purna ini. sebelum berangkat haji kemarin udah merintis angan-angan tuh setelah pulang haji besok langsung kita full gitu kan gitu. Awalnya itu. Jadi pertama hanya satu koloni itu 12 per pejantan satu. Itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai beranak. Hasilnya bisa dirasakan. Iya. Memang luar biasa. Utamanya dari segi penghasilan menjanjikan, Iya. terus kemudian manfaat susu kambing juga rasanya sangat membantu masyarakat yang sakit. Jadi Siap. susu kambing itu ternyata sehat tanpa obat. Resepnya itu. Sedikit disclaimer ini teman-teman ya. Jadi beliau ini sudah sampai kompol. Ya. Beliau juga dosen. Ya. Penghasilannya juga pasti tidak sedikit di Surabaya. Dan 2020 itu memutuskan untuk bermain di peternakan. Artinya memang mau sapi mau kambing sebenarnya potensinya masih sangat luar biasa. Begitu Pak ya. Ya. Jadi memang kalau boleh dibisiki nih Pak Ngapunten nih. Iya. Penghasilan di sini dan di Surabaya mungkin masih banyak di Surabaya lah mungkin ya. Tapi kalau di sini kira-kira sudah mendekati yang di Surabaya belum Pak? Alhamdulillah. Intinya tujuan saya ya teman-teman saya yang di kampung ini kan ya biar ada peluang untuk Usaha. nanti Pemberdayaan ada- teman-teman juga saya. ada saudara saya Saudara, yang ada di sini yaitu Pak Rupianto. Ya. Itu yang mengelola tiap harinya. Oh gitu. Abang hijone istilahnya maju enggaknya itu tergantung Pak Rupianto. Beliaunya, Iya, subhanallah. nanti ada di kandang Nanti sana kita- Pak ya. Rupianto. Siap. Mungkin segitu ini mengizin kita ke kandang, boleh Boleh. kita jalan-jalan sambil lihat sejarah pertama. Oke. Kira-kira jenengan masih ingat nggak Pak, mana pohon jeruk yang pertama kali ditanam gitu? Nanti kita lihat di lapangan ya, sobat. Jadi kita jalan-jalan sambil kita menuju ke kandangnya beliau. Nggih. Monggo Bapak. Nggih, monggo. Saya antar. Berarti ini farmnya jenengan? Ya, ini. Luasan berapa Pak? Ini kurang lebih 1/4 hektar lah. 1/4 hektar. Atau 2.500. 2.500 ya. Ini. Nah, Ini ya ini warisan dari jeruk keluarga. ya. Jeruk awalnya jeruk. Ini jeruk apa Pak? Ini macam-macam. Kita juga ya namanya kita di kota, Iya. pertanian juga nggak paham. Akhirnya Nggih. percaya toh akhirnya jeruknya bermacam-macam. Ini lumayan nih Mas. Ini sana yang paling ujung itu mendapat 23 liter. 23 liter. Pagi sore yang sana. Ya. Sapinya tinggal kita nggak buang Mas, atau kita nggak hilangi karena itu Sejarahnya, riwayat yang dulunya 40 ya sekarang tinggal paling kurang 14 ekor lah ini. Tinggal 14 ekor ya. Kisah maupun suka dukanya mungkin yang lebih tahu ada pelaksana. Iya. Saya hanya mendapat laporan aja. Siap Jadi Bapak. wawancara dengan ketua kandangnya aja. Iya.
Pak Rukianto. Pak Ruki. Pak Rukiati, Pak Rukiati jenenge. Nggih. Ini kenalkan Pak Rukiati. Oh, nggih. Siap. Nggih. Berarti ini kita mau ngobrol teknis, kita akan menyampaikan ke teman-teman peternak semuanya langsung dengan Pak Rukiati. Iya. Insya Allah. Jadi sobat, tadi kita sudah ngobrol sama ownernya. Jadi ownernya juga orang sibuk banget ini kan. Jadi di kandang beliau mempunyai orang kepercayaan. Jadi beliau ini nanti yang akan bercerita banyak terkait dengan farmnya. Jadi kita sudah tahu sejarahnya kandang ini. Jadi tadi kita garis bawahi mentang-mentang duit gak langsung gawe kandang gede. Yang artinya memang sebenarnya semua harus diawali dari step by stepnya. Insya Allah nanti kita akan ngobrol ringan dengan kepala kandang gitu kan, yang akan bagaimana lebih detailnya jatuh bangun di kandangnya. Insya Allah nanti kita akan di momen selanjutnya. Oke, siap. Matur suwun Bapak. Assalamualaikum.